Untuk sahabat-sahabat guru, kali ini kita akan mengulas lagi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru ya. Kita fokus pada pasal 20 ya. Pasal 20 ini adalah pasal pengecualian untuk guru yang tidak memenuhi 24 jam tatap muka atau kalau guru BK tidak memenuhi 5 rombongan belajar ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pasal 20 ayat 1 disebutkan pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dikecualikan bagi satu guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum. Ini akan kita uraikan nanti satu persatu ya. Yang kedua yang B, guru yang secara pembagian perhitungan beban kerja tidak dapat memenuhi ketentuan 24 jam namun jumlah guru sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan. C. Guru pendidikan khusus. D. Guru pada pendidikan layanan khusus. Dan yang E. Guru pada sekolah Indonesia luar negeri ya. Untuk ayat 2 bagi guru BK ini ya. Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit terhadap 5 rombongan belajar per tahun dalam pelaksanaan pembimbingan oleh guru BK. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 dapat dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 rombongan belajar. Oke, kita bahas satu persatu per poin ya. Untuk poin A, yang dimaksud dengan guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum itu yang bagaimana? Nah, maksudnya begini Bapak Ibu ya. Kadang jumlah jam mata pelajaran tertentu dalam kurikulum itu jumlah proporsi jamnya sedikit ya. Misalkan hanya 2 jam per minggu ya. Misalkan saja mata pelajaran pendidikan Pancasila itu kan hanya 2 jam ya. Untuk SMA atau aliyah itu ya, atau seni budaya dan lain sebagainya. Memang secara struktur kurikulum proporsi jamnya sedikit ya, sehingga guru tersebut tidak dapat mencapai 24 jam tatap muka meski sudah mengajar di semua kelas. Berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala sekolah, memang kita dibingungkan dengan masalah guru yang mata pelajarannya jumlahnya sedikit. Karena mengajar semua kelas pun dia tidak akan mencapai 24 jam tatap muka. Nah contohnya misalkan ya, contohnya biar tambah jelas. Guru seni budaya hanya 2 jam per kelas ya. Karena struktur kurikulumnya memang seni budaya itu 2 jam. Jika sekolah hanya punya 6 kelas, totalnya hanya 12 jam per minggu. Ini di bawah 24 jam. Jadi guru tersebut dikecualikan dari kewajiban 24 jam ya. Ini sangat akomodatif sekali Permendikdasmen nomor 11 ini ya. Mengerti tentang keadaan guru di lapangan ya. Jadi untuk guru-guru yang jumlah jamnya sedikit secara struktur kurikulumnya itu bisa dikecualikan. Artinya apa? Ini kan lebih fokus pada pencairan tunjangan profesional atau tunjangan sertifikasi. Kalau dulu guru-guru yang jamnya kecil ini itu akan kebingungan bahkan mencari sekolah-sekolah atau madrasah lain untuk memenuhi 24 jam tatap muka kalau dia tidak dapat tugas tambahan dari kepala sekolah loh ya. Nah ke depan untuk guru-guru yang semacam ini tidak perlu risau ya. Jadi walaupun tidak memenuhi 24 JTM nanti akan bisa dipenuhi dengan tugas-tugas yang lain ya. Yang kedua adalah guru yang secara pembagian perhitungan beban kerja tidak dapat memenuhi ketentuan 24 jam, namun jumlah guru sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan. Misalkan ya, kadang di sekolah ada cukup banyak guru untuk satu mata pelajaran, sehingga
jam mengajarnya terbagi. Akibatnya sebagian guru dapat jam lebih sedikit meskipun jumlah gurunya memang sudah sesuai kebutuhan. Ini kan sering terjadi itu di sekolah atau madrasah. Bisa jadi secara struktur kurikulum mata pelajaran itu jamnya besar ya. Misalkan 4 jam atau 5 jam per pekan. Tapi di situ ada 2 guru yang mengampu mata pelajaran yang sama. Tentu guru yang kondisi semacam ini juga akan kesulitan mencapai 20 jam tatap muka. Nah, contohnya biar tambah jelas, sekolah punya 3 guru bahasa Inggris, tetapi hanya ada total 48 jam bahasa Inggris di seluruh sekolah. Jika dibagi rata, tiap guru hanya dapat 16 jam per minggu. Mereka tidak wajib memaksakan diri mencapai 24 jam. Nah, solusinya bagaimana? Nah, akan kita ulas di bagian belakang pembahasan ini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Guru, ini adalah fleksibilitas dan akomodatif dari pemerintah dalam menyikapi masalah-masalah guru yang tidak bisa memenuhi 24 JTM dalam 1 pekan ya. Oke, selanjutnya guru pendidikan khusus ya. Guru pendidikan khusus ini misalkan guru di sekolah luar biasa, ada guru yang menangani anak berkebutuhan khusus, seringkali punya beban kerja yang berbeda karena kebutuhan siswa yang spesifik. Misalkan harus mendampingi siswa satu persatu, harus mendampingi muridnya di rumahnya masing-masing dan lain sebagainya ya. Guru SLB ini juga mendapat pengecualian tidak harus 24 jam tatap muka. Kemudian guru pada pendidikan layanan khusus ya. Pendidikan layanan khusus meliputi sekolah di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah konflik dan lain-lain ya. Di tempat seperti ini jumlah muridnya relatif sedikit biasanya ya. Rombelnya juga sedikit sehingga guru tidak bisa memenuhi beban 24 jam. Guru semacam ini mendapat pengecualian tidak harus 24 jam tatap muka. Nah, untuk guru pada sekolah Indonesia luar negeri juga demikian. Guru di sekolah Indonesia di luar negeri, misalkan sekolah Indonesia di Kuala Lumpur misalkan ya, jumlah muridnya terbatas, rombongan belajarnya juga sedikit, sehingga jam mengajarnya mungkin tidak mencapai 24 jam per minggu. Sehingga dia harus mendapat pengecualian tidak harus 24 JTM atau jam tatap muka. Selanjutnya pada ayat 2, pada pasal 20 disebutkan, berbeda dengan ayat 1, ayat 2 ini membahas guru bimbingan dan konseling atau BK ya. Ketentuan normal pada pasal 13 itu ya, guru BK wajib membimbing minimal 5 rombongan belajar per tahun. Pengecualiannya jika satuan pendidikan atau sekolah punya kurang dari 5 rombel ya, maka guru BK tidak wajib membimbing minimal 5 rombel. Kenapa? Ya itu tadi. Karena sekolah atau madrasahnya itu tidak sampai 5 rombel, kan banyak itu ya di Indonesia. Misalkan untuk tingkat SMP, MTS, SMA atau MA atau SMK, itu banyak yang hanya memiliki 3 rombel ya, sehingga guru BK-nya tidak bisa memenuhi 5 rombel. Terhadap madrasah atau sekolah yang semacam itu, maka guru BK-nya mendapat pengecualian. Oke, contoh misalkan ya, sekolah kecil hanya memiliki 3 kelas atau 3 rombel. Guru BK cukup membimbing 3 rombel saja, tidak harus mencari rombel di sekolah lain demi memenuhi minimal 5 rombel. Nah, kesimpulannya pasal 20 memberikan kelonggaran agar aturan minimal beban kerja guru 20 JTM per minggu atau minimal 5 rombel per tahun untuk guru BK tidak memberatkan guru dalam kondisi tertentu, misalkan keterbatasan jam dalam kurikulum, sekolahnya kecil, pendidikan khusus, atau sekolah di luar negeri. Intinya, pemerintah mengakomodasi realitas lapangan agar guru tidak dirugikan akibat kondisi yang di luar kendali mereka.
Pertanyaannya apakah ini sudah diakomodasi oleh Dapodik atau di Kemenak sudah diakomodasi oleh Simpatika, ya kita tunggu saja kelanjutan tindak lanjut dari Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 ini ya.